Saya baca ya, perintah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hambamu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dan seperti kita sudah pernah bahas ya, spirit daripada 10 perintah Allah ini bukan satu keharusan yang sifatnya memaksa, padahal kita sebetulnya gak kepingin untuk melakukannya, enggan sekali ya untuk menaatinya, bukan itu, tapi ini diberikan sebagai satu ekspresi pemeliharaan daripada Tuhan. Ini spiritnya itu adalah supaya kita boleh dipelihara daripada yang jahat ya, supaya kita bisa sejahtera di dalam kehidupan kita ya. Jadi waktu Tuhan menyediakan kepada kita hari peristirahatan itu, sekali lagi spiritnya adalah saudara dan saya diundang untuk boleh beristirahat ya. Even ada kata jangan di situ ya, saudara jangan mengerti dalam spiritualitas Kristen itu seperti harus, gak bisa tidak dan sebagainya. Itu nanti menciptakan spiritualitas yang terpaksa, spiritualitas militansi, tapi yang militansi yang salah, militansi ala robotik gitu ya, mekanisme dan sebagainya, sehingga kita akhirnya menjadi kurang manusiawi di dalam hal ini. Sekali lagi ya, kelegaan itu adalah satu undangan pesta di dalam hal ini ya, kelegaan ya, istirahat, ketenangan dan sebagainya. Saudara boleh beristirahat ya. Saudara di dalam kehidupan ini ya, yang selalu harus dipaksa istirahat itu kan anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil itu suruh tidur pun tuh harus gitu dalam hal ini. Mengapa sesuatu yang indah, sesuatu yang boleh kok jadi harus ya? Karena mereka kekanak-kanakan, karena itu adalah anak-anak kecil. Maka orang-orang Kristen ya, waktu menguduskan hari Sabat ini seperti kayak merasa harus, diharuskan, diwajibkan dan sebagainya. Itu orang Kristen yang kekanak-kanakan sebetulnya. Karena kalau kita bertumbuh, kita melihat ini sebagai satu undangan yang melegakan. Bukan saja ini undangan yang melegakan, ini adalah undangan untuk kelegaan sebetulnya gitu kan ya. Ini istilah rest. Kalau di dalam Matius 11 itu kan diterjemahkan juga menjadi kelegaan, ketenangan gitu ya. Itu adalah yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Nah, kalau sudah melihat juga di dalam ini hukum atau perintah yang keempat, saudara melihat juga di sini kaitan antara theology of creation ya, ada pendasarannya itu theology of creation, tapi juga dikaitkan dengan cultic ya, dengan theology of worship, dengan cultic life. Sekali lagi ya, ini kan kaitannya dengan theology of creation sangat jelas ya di situ. Kalau saudara membaca ini 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Lalu terus kemudian itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya ya. Setelah pakai bahasa ini bahasa theology of creation, di sini pakai bahasa ini ya, priestly di sini ya, sangat dekat dengan teologi yang ada di dalam kitab Imamat ya, tentang menguduskan ya, kekudusan, pengudusan, dan tentang kehidupan yang beribadah kepada Tuhan di sini ya. Jadi saudara melihat di situ ada kaitan antara theology of creation dengan kehidupan yang beribadah. Seperti kita sudah pernah katakan di dalam Perjanjian Lama itu sekularisme itu alien gitu sebetulnya gitu. Itu adalah sesuatu yang asing ya untuk Perjanjian Lama gitu. Karena bahkan waktu kita bicara ciptaan ya, pattern di dalam ciptaan ya, nature bahkan kita katakan ya, ini kita nggak membicarakan di dalam dualisme nature and grace ya, nggak membicarakan di dalam kontras oposisi dualisme alam, ciptaan dan kasih karunia gitu misalnya, itu asing sebetulnya. Nah ini saudara waktu mempelajari teologi ya, kita memang bukan nggak membedakan nature and grace, boleh membedakan gitu, memang berbeda kok ya, tapi membedakannya sampai memisahkan demikian rupa sampai akhirnya waktu setiap kali kita bicara nature itu bawaannya jadi sekular aja gitu ya dalam hal ini ya. Sekular di dalam apa saya? Waktu kita bicara tentang alam ya, kita nggak melihatnya sebagai ciptaan. Makanya saya istilah nature itu satu istilah yang ambigu juga ya. Ini nature ini kita mengerti sebagai ciptaan atau nature sebagai sesuatu yang bukan
ya, supranatural. Nangkep nggak saya ini ya? Natural, supranatural gitu ya. Unfortunate dualisme ya, dualisme yang nggak menolong sama sekali sebetulnya. Sekali lagi, bukan nggak ada pembedaan itu ya, tapi kita membuat oposisi dualisme yang seperti ini ya, itu sudah menyuburkan sekularisme di dalam kehidupan kita. Tetapi sudah melihat di dalam perintah keempat ya, ini menarik saya, karena theology of creation di sini dikaitkan dengan cultic life gitu. Nah, ini adalah satu penghayatan yang benar ya. Waktu kita melihat ciptaan, kita melihat pencipta gitu, bukan berhenti pada ciptaan. Waktu kita melihat nature, waktu kita melihat alam itu sebagai ciptaan, dan karena kita melihat itu sebagai ciptaan, maka kita melihatnya juga ada pencipta yang menciptakan ciptaan ini. Ini lain dengan kita membicarakan alam yang nggak dimengerti sebagai ciptaan itu. Kalau alam nggak dimengerti sebagai ciptaan ya, jadi nggak ada urusannya dengan pencipta. Kalau ini naturalnya sendiri nggak dimengerti sebagai ciptaan di dalam hal ini gitu. Maka sekali lagi saya sudah melihat integrasi yang beautiful ini ya, antara pemahaman ciptaan ya, saudara berurusan dengan ciptaan itu nggak harus sekular gitu, nggak harus ateis ya. Tapi waktu kita melihat nature ya, ada pattern di dalam nature, pattern di dalam ciptaan ya. Dan di sini terus mendorong kita, membawa kita justru untuk hidup lebih beribadah di hadapan Tuhan. Bukankah ini satu integrasi yang beautiful saya? Kalau saudara di dalam sehari-hari saudara berurusan dengan alam ya, dengan ciptaan, nah itu membawa kita lebih lagi beribadah kepada Tuhan. Itulah yang juga ajarkan di dalam hukum yang keempat gitu, tentang sabat ya, tentang perhentian ya. Kalau ini tidak terjadi, waktu disintegrated gitu antara nature and grace ya, waktu ini terjadi dualisme itu antara natural and supernatural gitu ya. Nah, inilah saya kehidupan yang melelahkan. Sekali lagi saya, kehidupan yang dualisme itu very tiring saya, itu sangat melelahkan karena nggak ada integrasi gitu. Saudara akan tercabik-cabik ya, itu hidup akan berkeping-keping ya, akan totally fragmented ya, karena seharusnya menjadi satu kesatuan, nggak ada kesatuan gitu. Akhirnya alam dilihat sebagai alam yang terlepas daripada penciptanya dan nggak membawa kita kepada sikap beribadah. Ibadah sekali lagi saya itu jangan dimengerti hanya sebagai tugas kewajiban, tapi ibadah juga menikmati sebetulnya gitu. Ya ini saya pinjam bahasa ini ya, Westminster Shorter Catechism itu. Mengutarakan dengan baik ya, yaitu glorify and enjoy kan. Ibadah itu bukan cuma tentang glorify without enjoy. Sebetulnya glorify yang without enjoy itu nggak ada di dalam Alkitab gitu. Itu glorify macam apa? Nggak ada orang yang memuliakan Allah yang nggak menikmati itu memuliakan apa? Nggak asing saya untuk Alkitab gitu. Mereka yang memuliakan, mereka menikmati, mereka memuliakan. Maka di sini sudah menyediakan memuliakan Allah ya, dan menikmati Allah. Ini kan bahasa Keltic juga sebetulnya ya. Jadi Westminster itu mulai dengan bahasa Keltic gitu, dengan priestly language kita boleh bilang ya. Tapi kita kembali lagi saya kepada hukum Sabat, hukum tentang ini ya, hukum keempat tentang kuduskanlah hari Sabat itu. Saudara melihat di sini ada integrasi ya, antara alam sebagai ciptaan dengan kehidupan yang beribadah. Nah, sekarang kita membaca pertanyaan yang ke-103 ya, pertanyaan yang ke-103. Apa yang Allah perintahkan dalam perintah yang keempat? Pertama, agar pelayanan gereja, yaitu pemberitaan firman, dan sekolah-sekolah atau pendidikan ya, tetap diselenggarakan. Dan agar aku teristimewa pada hari perhentian dengan setia bergabung dengan jemaat Allah untuk mendengarkan firman Allah, menerima sakramen-sakramen, berseru kepada Tuhan Allah dalam acara umum, secara publik, dan berderma kepada orang-orang miskin secara Kristen. Kedua, agar seumur hidupku aku berhenti dari perbuatanku yang jahat dan menerima Tuhan bekerja melalui rohnya dalam hatiku, dan dengan demikian memulai hari Sabat yang kekal dalam hidup ini. Saudara perhatikan ya, ini waktu kita bicara tentang perhentian, ini bukan dalam pengertian pengangguran ya, terus kemudian nggak ada kontennya gitu ya. Sekedar aspek negatif saja, berhenti daripada pekerjaan rutin gitu misalnya. Terus kemudian apa hari Minggu? Ya sudah pergi ke pantai lah, atau main game sepuasnya lah, atau rekreasi sepuasnya, atau apa, pokoknya sudah melupakan pekerjaan yang menyiksa itu ya. Sudah perhatikan ya, lagi-lagi dualisme lagi kan di sini kan ya. Menghayati hari Sabat secara dualisme kayak begini saya. Ini justru creating restlessness gitu. Ini yang justru menimbulkan kegelisahan dan bukan perhentian ya, ketenangan, kelegaan, tapi ya ini kegelisahan gitu. Justru ironi gitu ya, waktu kita
mengerti, memahami hari Sabat, hari Minggu itu sebagai satu hari yang jadi me time gitu ya, atau family time atau apapun gitu ya, karena itu adalah hari Minggu. Ya saya sedang membangun narasi dualisme lagi gitu. Jadi saya Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, Sabtu setengah hari gitu misalnya, kalau kerjanya setengah hari, itu kehidupan yang tersiksa, kehidupannya seperti neraka, maka Minggu itu paradise gitu ya. Minggu itu adalah Firdaus. Itu adalah hari di mana saya bisa melakukan apa saja tanpa saya harus ada tanggung jawab sekolah, ya, nggak perlu ngurusin ujian dan sebagainya. Saya bisa jalan-jalan kemana lah, ke mall, ke pantai dan sebagainya. Pokoknya saya bisa menikmati ya habis-habisan. Ini kan creating dualisme kan sebetulnya, sudah ya. Dan kehidupan yang dualisme seperti ini ya, ini kehidupan yang ya bukan kebutuhan kehidupan yang ditebus Tuhan sebetulnya. Tuhan tuh mau menebus kita justru dari kehidupan dualisme seperti ini, yang lebih parah lagi, lebih parah lagi ya. Orang Kristen yang berpikir ya, waktu dia datang ke gereja itu juga sama ya, di dalam paradigma dualisme lagi ya. Waktu dia pergi ke gereja, dia merasa dia sedang melakukan kewajiban gitu ya. Ini apa, menjalankan kewajiban di hadapan Tuhan. Setelah selesai ya, benediction, doa berkat ya, pengutusan, terus jadi lega dalam pengertian apa ya, saya keluar daripada cicipan neraka gitu. Sekarang me time. Sekarang saya bebas bisa belanja gitu ya. Ini apa? Tadi itu yang di gereja itu saya sebetulnya agak tersiksa sih sebenarnya gitu. Khotbahnya panjang ya gereja ini. Khotbah panjang sekali, nggak selesai dan sebagainya. Begitu selesai kan lega sekali gitu ya. Sekarang saya bisa nonton ini apa? Formula One atau apa itu sepak bola dan sebagainya. Again ya, creating dualisme ya. Justru pada hari Sabat ya. Ini orang-orang yang nggak mengerti menguduskan hari Sabat. Justru kalau saudara membaca kaitan antara creation tadi ya, theology of creation, pattern di dalam creation, pola di dalam dunia ciptaan ya, 61 ini dikaitkan dengan ibadah. Maksudnya apa, saya? Maksudnya nggak boleh ada disintegrasi ya, nggak boleh ada disintegrasi antara kehidupan yang bekerja ya sebagai ekspresi ibadah di hadapan Tuhan ya, dengan menguduskan hari Sabat yang pada hari Minggu. Ini bukan diciptakan 61, ini bukan diciptakan sebagai sesuatu yang terus kemudian mengakibatkan kehidupannya dualisme gitu ya. 6 terpisah daripada 1 dan 1 terpisah daripada 6. Sekali lagi ya, saya untuk kesekian kalinya kita mengatakan berbeda ya, kita ini berbeda ya, 6 bukan 1, 1 bukan 6. Betul, ini berbeda. Tapi berbeda bukan berarti berpisah ya. Berbeda bukan berarti berpisah ya dalam hal ini. Jangan memisahkan, karena kalau kita memisahkan, kita creating dualisme ini gitu, dan dualisme ini nggak menolong, nggak memberikan perhentian, tapi malah menimbulkan kegelisahan di dalam kehidupan kita ya. Jadi sekali lagi, sudah membaca di dalam spirit ini ya, hukum keempat itu adalah bagaimana mengintegrasikan 6 dan 1 itu justru dengan kehadiran teologi Sabat ini. Jadi bukan cuma pattern of creation yang terus kemudian pattern of creation yaitu creation, ini adalah alam ciptaan gitu ya, sudah berhenti di situ saja gitu, tapi dikaitkan dengan kehidupan beribadah. Ini kan yang beautiful kan justru di sini kan ya. Ini bukan taken for granted loh saya, sebetulnya bisa saja membicarakan itu ya 61 terus exclusively hanya di dalam teologi ciptaan gitu. Tapi kan ini yang menarik di dalam hukum keempat ini adalah teologi ciptaan terus kemudian dikemas demikian rupa ya di dalam bahasa priestly gitu, di dalam bahasa cultic life, di dalam kehidupan yang beribadah. Nah, ini ada sesuatu yang kita bisa belajar dari sini sebenarnya, bukan cuma sesuatu tapi banyak hal ya. Nah, sekarang kita membaca apa yang seharusnya terjadi ya di sini, atau tujuannya itu apa gitu. Karena berhenti bukan demi perhentian itu sendiri gitu kan ya. Berhenti bukan demi berhentinya sendiri, bukan. Tapi ini terus kemudian berhenti apa gitu yang boleh dinikmati, yang boleh terjadi di dalam hal ini. Ya, saudara membaca di situ adalah gospel ministry ya. Ini pemberitaan firman ya, di dalam bahasa apa ini? Bahasa Inggris pakai istilah gospel ministry and education. Bahasa Indonesia itu pemberitaan dan sekolah-sekolah. Memang di dalam bahasa Jerman pakai istilah Schule. Schule itu kalau diterjemahkan itu ya school gitu ya. Tapi maksudnya adalah pendidikan gitu. Ada perbedaan konteks saja dengan kita sekarang. Saudara mungkin agak bingung lah. Minggu kok suruh sekolah gitu misalnya ya. Kok bicara Schule di sini, kok bicara school gitu. Education lah maksudnya. Kalau saudara membaca ayat-ayat yang dikutip di sini Deuteronomi 6 ya, Ulangan pasal yang ke-6 ya, yang ayat yang terkenal itu. Saudara melihat bagaimana di situ dikatakan bahwa ini ya umat perjanjian ya itu mesti mengajarkan berulang-ulang ya
Taurat itu diajarkan berulang-ulang kepada anak ya, dimanapun kita berada kita mesti mengulang-ulang dan sebagainya. Ini Deuteronomi ya, ayat yang terkenal itu. Jadi ini pengajaran atau pendidikan atau sekolah di dalam konteks itu, yaitu mengajarkan firman. Maka di sini sudah membaca juga ini gospel ministry, atau di dalam bahasa Indonesia terjemahannya pakai apa ini, pemberitaan firman ya. Kalau saya coba cek di dalam Indonesia, di dalam apa bahasa Jermannya di situ Predigtamt, yaitu Predigtamt, yaitu ini ya, pelayanan firman gitu. Ya, dan Schule tadi kita sudah ngomong ya. Jadi apa itu di dalam hari Sabat ya? Apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita pada hari Sabat? Yang pertama yaitu ini apa, pelayanan firman ya, pemberitaan firman, sekolah ya, pengajaran firman itu dipertahankan, dan juga terutama di dalam apa ini, waktu hari ini ya, waktu hari perhentian itu. Jadi hari perhentian itu bukan perhentian, bukan kelegaan, bukan ketenangan. Kalau nggak ada pelayanan firman, kalau kita nggak mendengarkan firman, nggak ada pengajaran firman, ya, itu bukan hari perhentian gitu. Hari perhentian ini bukan vakum, saya tahu ya, bukan nihilisme, bukan. Ini bukan hari perhentian yang kosong gitu, terus kemudian saudara bengong gitu ya, nggak ngapa-ngapain, diam gitu ya, mengosongkan apa itu pikiran. Bukan, saya bukan. Itu bukan perhentian namanya gitu. Itu bukan hari kelegaan, tapi hari kegelisahan. Banyak orang itu jatuh dalam dosa ya, justru dalam saat-saat seperti ini, bengong. Ngapain ya kayak gini nih ya? Gak ada kerjaan ya gitu ya. PR semua sudah beres gitu. Akhirnya ya jatuh dalam dosa justru dalam saat seperti ini ya. Saudara membaca di dalam ini apa? Cerita itu Daud yang jatuh ke dalam dosa ya, akhirnya jatuh ke dalam apa, rangkaian dosa bahkan ya, karena semua orang lagi perang tapi dia malah jalan-jalan di atas istananya, terus dia menikmati pemandangan, bukan menikmati salah, saya bukan, tapi dia nggak ikut berperang bersama dengan umat Tuhan, tapi terus kemudian menjalankan kehidupan ini ya, yang totally kontras dengan yang terjadi dengan kehidupan apa itu umat Tuhan yang sedang berperang, tapi dia sendiri malah ya nganggur-ngangguran di atas ini ya apa, istana. Akhirnya malah jatuh ke dalam dosa di dalam catatan, di dalam apa, narasi yang kita baca di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi saya, waktu kita bicara tentang ini ya, waktu kita bicara tentang apa ini, hari perhentian, ini bukan hari perhentian di dalam pengertian yang kosong ya, nggak melakukan apa-apa, no me time or even family time gitu misalnya ya. Tapi di sini adalah hari itu adalah hari perhentian, karena kita boleh dengan lebih penuh di dalam hal ini ya, menikmati pemberitaan firman ya, pemberitaan firman, pendidikan ya, sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah, ini adalah satu apa ya, satu betul-betul perhentian. Saudara kalau menyaksikan mungkin ya, saya pernah sharing ini juga di apa itu di khotbah ya. Mungkin ada orang, ada jemaat yang berpikir itu hamba Tuhan itu ini ya, kasihan juga ya gitu ya. Mereka itu Senin sampai Sabtu ya juga sudah kerja, terus Minggu masih harus kerja lagi kan sebetulnya, kerja khotbah gitu maksudnya. Itu kan ya, mereka nggak istirahat, mereka berkhotbah. Jadi mereka kapan istirahatnya gitu kan ya. Terus kemudian ada ya, mungkin ada orang yang mengatakan, oke lah kita kasih hamba Tuhan kita supaya Senin itu dia istirahat, dia bisa tidur panjang gitu ya, bangunan jam 11 atau apa gitu ya, nggak usah terima telepon lah gitu ya, jangan diganggu sama pembesukan dan sebagainya, konseling dan sebagainya. Soalnya kita jangan mengganggu apa hamba Tuhan kita pada hari Senin, karena Minggu itu dia sudah kerja berat gitu ya. Kalau orang lain istirahat, dia kerja berat, maka dia dikasih hari Senin lah gitu, misalnya, supaya itu jadi hari istirahatnya hamba Tuhan gitu. Ya, kita sih bersyukur saya untuk motivasi jemaat yang mencintai hamba Tuhannya seperti ini ya. Tapi saudara salah mengerti gitu. Saudara salah mengerti gitu. Waktu hamba-hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan ya. Waktu hamba-hamba Tuhan itu memberitakan firman Tuhan, boleh menjadi alat Tuhan, menjadi pemberita firman. Dia di situ tuh paling restful ya. Dia di situ tuh paling beristirahat. Mengapa saya paling beristirahat? Karena di situ itu dekat sekali dengan fokus ya di dalam hal ini ya, dekat sekali dengan firman di dalam dia dan dia di dalam firman ya, ini dekat sekali. Saya nggak membicarakan ini ya, hamba Tuhan yang khotbahnya dengan munafik, dengan kepalsuan, saya nggak bicara itu, bagiannya saya exclude ya. Tentu saja kalau itu case-nya ya kita nggak bisa membicarakan ini, tapi kita bicara dalam pengertian yang positif, di dalam anugerah Tuhan ya, di dalam keseriusan daripada hamba Tuhan itu memandang tugas atau panggilan pemberitaan firman. In fact, ya, waktu hamba-hamba Tuhan itu memberitakan firman ya, itu kedekatan yang demikian, itu memberikan betul-betul true rest di dalam hal ini ya, seperti berada di dalam apa ini ya, fokus perhentian itu. Jadi kalau sudah melihat ini khotbah seperti capek sekali, kasihan sekali gitu dan sebagainya,
saudara nggak mengerti sebetulnya gitu di dalam hal ini apa itu teologi Sabat itu ya. Yang paling kasihan tentu saja juga hamba Tuhan yang nggak ngerti dalam hal ini ya. Hamba Tuhan sendiri rasa capek, rasa berjasa, rasa berkorban gitu ya. Padahal itu istirahat paling lega sebenarnya pada hari Minggu. Padahal itu sebenarnya adalah hari perhentian juga bagi dia gitu. Justru waktu dia berkhotbah, waktu dia melayani dan sebagainya, itu adalah hari perhentian. Yang mana lebih bahagia saya? Yang memberi atau yang menerima? Yang mana lebih berbahagia? Yang memberitakan firman atau yang mendengarkan firman Tuhan? Yang memberitakan firman Tuhan saya dalam hal ini sesuai dengan prinsip Alkitab. Saya bilang kalimat ini bukan bikin saudara iri ya, bukan. Tapi kalau saudara berkumpulan jadi hamba Tuhan, ya jadilah hamba Tuhan gitu. Serahkan dirimu, lalu masuk sekolah teologi gitu. Tapi saudara yang awam pun juga bisa memberitakan firman Tuhan kok gitu. Ini kan bukan satu pelayanan yang harus dimonopoli oleh hamba-hamba Tuhan. Waktu saudara memberitakan firman Tuhan, itu kedekatan saudara dengan ini ya, dengan firman, itu membuat kehidupan kita itu lebih bisa menikmati Tuhan, alias ya ini true rest, ini adalah kelegaan atau ketenangan yang sejati sebetulnya gitu. Bukan kegelisahan gitu ya. Jadi jangan munafik lah ya hamba-hamba Tuhan, jangan munafik dengan melihat seperti kayak hari Minggu itu hari yang restless gitu ya. Dengan hari yang saudara repot sekali gitu ya, dengan hari yang saudara berbeban berat gitu ya. Sekali lagi ya saya, Yesus mengatakan kalimat datanglah kepadaku ya. Kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rest, aku akan memberikan perhentian, aku akan memberikan ketenangan, kelegaan kepadamu. Kalau hamba-hamba Tuhan yang paling luput saya tidak mengerti kalimat ini ya, celaka ya hamba Tuhan seperti itu ya. Sekali lagi ya saya, hamba Tuhan yang kalau luput mengerti kalimat ini ya, kalimat undangan Yesus, dia paling nggak mengerti kalimat ini ya, celaka saya hamba Tuhan seperti itu gitu. Dia merubah teologi of rest ya, dia merubah teologi Sabat menjadi teologi kegelisahan gitu, menjadi teologi kepanikan gitu ya. Akhirnya jemaatnya juga jadi jemaat yang panik juga kan apa? Karena pemimpinnya pemimpin panik gitu. Pemimpin panik menghasilkan jemaat yang panik. Tapi pemimpin yang restful juga memberikan ini ya Pak, ketenangan dan kelegaan juga kepada jemaatnya. Tetapi ya kita masih hati-hati mengatakan kalimat ini supaya jangan di-abuse. Ketenangan, kelegaan itu bukan kemalasan ya saya, bukan gitu. Ketenangan, kelegaan, ya rest, holy rest itu jangan disamakan dengan Daud yang jalan-jalan di atas istana itu tadi gitu ya. Itu bukan ketenangan saya, bukan gitu. Itu adalah vakum, itu adalah sesuatu yang kosong sebetulnya gitu. Makanya dia jatuh dalam dosa karena itu bukan holy rest. Ada bedanya saya orang bermalas-malasan ya. Ada bedanya orang yang nggak suka untuk terlibat di dalam peperangan rohani ya. Ada bedanya antara itu dengan istirahat yang sejati. Yang kita bicarakan di sini adalah istirahat yang sejati. Nah, ini adalah tema yang kaya sebetulnya. Kalau kita bicarakan bisa berminggu-minggu ya, kita menggali tentang teologi Sabat. Ini penting sekali gitu. Tapi kita teruskan. Lalu dikatakan di situ teristimewa pada hari perhentian ya, dengan setia bergabung dengan jemaat Allah. Bergabung dengan jemaat Allah. Saudara perhatikan ya. Bergabung dengan jemaat Allah itu adalah kelegaan. Sekali lagi saya, bergabung dengan jemaat Allah itu adalah istirahat. Sounds familiar saya di dalam saat seperti ini ya. Saya nggak usah kasih konteks ya. Orang konteksnya sendiri kita sedang berada di sini gitu. Saya kasih konteks lah, soalnya akhirnya nggak tahan juga untuk nggak kasih konteks. Saudara kalau di dalam saat seperti ini ya, saudara membiasakan diri untuk tidak bergabung dengan jemaat Allah. Saudara jadi konten dengan di rumah terus atas nama ya supaya nggak menularkan orang lain, nggak menulari orang lain toh. Sebetulnya bukan cuma supaya nggak menulari orang lain, tapi juga supaya nggak ketularan. Sebetulnya ada self-centerednya juga sih. Tapi kita bilangnya seperti altruistik, supaya saya nggak menulari orang lain. Karena saya ketakutan kali ya maksudnya gitu. Kita jujur lah saya di hadapan Tuhan ya. Tapi kalau sudah membaca di dalam bagian ini ya, ini I diligently attend the assembly of God's people. Saya dengan tekun bergabung dengan umat Allah ya. Orang yang hidupnya itu sendiri, saya nggak ada persekutuan dengan jemaat yang lain ya, itu hidupnya itu restless gitu. Hidupnya itu gak ada ketenangan yang sesungguhnya. Karena persekutuan itu membawa ketenangan ya. Saudara jangan balik ya, jangan jadi narasinya setan. Makin banyak ketemu orang ya, hidup makin susah gitu. Hidup
sendiri ya, hidup gak ketemu orang lain, gak ngurusin urusan orang lain, dan juga gak diurusi juga, makin mirip Firdaus. Bukan mirip Firdaus, mirip neraka yang betul. Tapi banyak orang gak sadar, pikir itu Firdaus, padahal itu cicipan neraka. Cicipan neraka dipikir cicipan Firdaus. Ini orang kacau namanya gitu. Sudah perhatikan ya, ayat yang sebetulnya ada ayatnya memang ya. Kalau kita membaca itu adalah ini ayat dari Ibrani pasal 10 ya. Ibrani pasal 10 23 25. Kita membaca bagian ini ya, Ibrani 10 ayat 23 sampai 25 ya. Saya baca, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Lalu 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya kemarin baru ini saya pimpin PA 1 Tesalonika ya. 1 Tesalonika itu salah satu katakanlah yang menjadi center di dalam teologinya itu bicara tentang eskatologi, tentang parusia, tentang hari Tuhan ya, dan itu mendrive ya, ini eschatologically driven ya, semua pembicaraan di dalam 1 Tesalonika itu boleh dikatakan itu berkaitan dengan ini ya, pengharapan eskatologis yang sangat kuat itu hari Tuhan. Dan saudara mendapati kemiripan ya di penulis Ibrani juga mengatakan kalimat seperti itu ya. Marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ya. Jadi pengharapan eskatologis ya, harapan eskatologis hari Tuhan ya, juga hari perhentian eskatologis itu ya, menolong kita, mendorong kita ya untuk melakukan saling menasihati ini ya, dan juga tidak menghindari pertemuan-pertemuan ibadah itu semakin giat ya, semakin giat. Bukan semakin kendor. Apa sih yang bahaya daripada keadaan pandemik yang seperti sekarang ini ya? Mungkin bukan penyakit ya, bukan kematian ya, gitu. Tapi bisa menghancurkan orang untuk menghayati hari Sabat ya. Kalau sudah betul-betul nggak bisa ya, karena for some reason lah, sudah terlalu tua atau apa ya, misal masih berbaring di rumah, sudah sakit dan sebagainya, memang nggak bisa ini ya, nggak bisa pergi ke gereja gitu. Tetap carilah persekutuan, carilah persekutuan. Karena orang yang nggak berkumpul, yang nggak bergabung, yang nggak bersekutu dengan umat Allah, itu hidupnya itu gelisah ya. Kalau kita mengikuti pembahasan ini ya, ada kaitan antara true rest, ada kaitan antara perhentian dengan kelegaan ya yang disediakan oleh Tuhan, yang persekutuan di antara umat Allah. Saya mendorong saudara ya dalam hal ini ya. Saya pribadi belum bisa hadir secara fisik di kebaktian di Jakarta ya, tapi di Singapura kami menyelenggarakan ini ya, ibadah rumah, dan saya juga ketemu dengan saudara-saudara seiman yang lain, dan bukan cuma pada hari Minggu saja, tapi juga di hari-hari yang lain. Saya mencari persekutuan bersama dengan umat Allah ya dalam hal ini. Itu penting saya, karena kalau tidak hidup kita bisa restless dalam hal ini ya. Lalu apalagi ya, selain itu kita belajar firman Allah ya, belajar apa yang diajarkan oleh firman Allah, dan kita juga participate, kita juga berbagian di dalam sakramen ya. Kita berdoa secara publik. Saudara perhatikan ya di sini menerima pengajaran firman Allah, ini Sabat ya. Perhentian yang sesungguhnya, kelegaan yang sesungguhnya itu nggak bisa dipisahkan daripada menerima pengajaran firman Allah. Ya, kemarin kita membahas di dalam 1 Tesalonika, kalau boleh mengaitkan lagi, ini juga mirip dalam hal ini ya. Di dalam 1 Tesalonika itu dikatakan bahwa jemaat Tesalonika itu menjadi penurut ya, meneladani kehidupan para rasul ya, kehidupan jemaat Allah ya, bahkan kehidupan Tuhan sendiri gitu. Di dalam hal apa? Ya, di dalam kerelaan mereka menderita gitu. Mereka hidup di dalam penindasan karena nama Tuhan ya. Di dalam hal ini Paulus kemudian mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang menjadi penurut ya, maksudnya hidup meneladani jemaat Allah, meneladani Paulus, meneladani rasul-rasul yang lain, meneladani Tuhan ya, di dalam kerelaan mereka menderita gitu. Dan apa yang terpenting di dalam penderitaan ya,
bukan fight terhadap penderitaan itu sendiri, saudara, bukan gitu. Kalau di dalam perspektif 1 Tesalonika, yang penting di dalam penindasan penderitaan itu adalah bagaimana mereka menerima firman dengan sukacita. Sekali lagi, saudara, yang penting di dalam penindasan, di dalam saat kesulitan, di dalam sakit penyakit, perhaps juga di dalam ini ya, keadaan pandemik seperti sekarang, yang penting itu adalah apa, saya? Yang penting dalam saat-saat seperti ini ya, bukan bagaimana kita menanganinya, bukan itu yang terpenting, saya. Bukan bagaimana kita secepatnya keluar daripada itu, bukan itu yang terpenting, meskipun itu juga penting ya. Tapi yang terpenting yaitu apa, saya? Di dalam saat seperti ini kita bisa menerima firman Allah dengan sukacita. Maka saudara melihat di sini ya, hari Sabat itu apa sih? Hari Sabat itu yaitu hari di mana kita menerima pengajaran firman Allah. Saya baca sekali lagi ya di sini, setelah setia atau dengan tekun bergabung dengan jemaat Allah untuk mendengarkan firman Allah, to learn what God's word teaches, untuk belajar apa yang diajarkan oleh firman Allah. Lalu kemudian sakramen-sakramen, ya, sakramen-sakramen. Nah, ini juga sekali lagi kalau kita boleh kaitkan tadi antara integrasi theology of creation dengan cultic life, ya. Sekali lagi antara creation, antara alam, antara ciptaan dan kehidupan yang beribadah. Sakramen itu apa sih? Ya, sakramen itu beautiful, ya, very beautiful. Kita sudah bahas ya tentang sakramen. Tapi ini mungkin poin yang kita belum singgung, yaitu ini, ya, ada kaitan antara gift of nature, ya, antara apa ini, hasil bumi gitu. Roti dan anggur itu kan hasil bumi. Air itu kan alam ya, ciptaan Tuhan gitu. Terus kemudian ini di-elevate ya, demikian rupa ya, di-elevated ya, demikian rupa, sehingga melalui ya, tanda ini ya, roti dan anggur, kita dibawa kepada apa saya? Kepada spiritual things ya, yang ditunjuk oleh tanda itu. Maksudnya di sini, sudah perhatikan ya, ini roti dan anggur ya, ini kan hasil bumi sebetulnya, ini kan alam sebetulnya. Tapi saudara lihat integrasinya, alam ini dilihat sebagai ciptaan, dan bukan cuma sebagai ciptaan, oh ya ciptaan ya sudah gitu, ciptaan berarti bukan pencipta, bukan itu saya ini, tapi yang ciptaan ya dipakai untuk menunjuk ya, menunjuk Kristus yang juga adalah pencipta bersama dengan Bapa. Saudara melihat nggak di keindahan ini ya, sakramen itu mengintegrasikan visible things dengan invisible things. Sangat sejalan saya dengan ini ya, dengan teologi Sabat kalau sudah melihat di situ. Yang mengintegrasikan juga apa? Nature as creation, ya, itu alam sebagai ciptaan, lalu diintegrasikan dengan sikap beribadah kepada Tuhan yang hidup. Jadi sudah nggak melihat sekularisme di sini ya. Banyak orang menghidupi dualisme itu akhirnya jatuh ke dalam sekularisme gitu. Nah ini kita juga bisa bicarakan juga balik lagi kepada teologi of sakramen ya. Kalau kita nggak melihat ini dengan lincah ya, dengan apa itu, dengan benar gitu. Akhirnya roti dan anggur dianggap sebagai ibadah itu sendiri. Akhirnya terjadi idolatry di sini. Karena apa sih? Karena nggak lincah, nggak melihat integrasinya dengan lincah ya. Akhirnya yang alam jadi disembah gitu. Akhirnya yang nature jadi disembah. Padahal ini adalah yang menunjuk kepada yang tidak kelihatan. Tapi sisi yang lain adalah spiritualitas platonik, yaitu apa? Ibadah gitu ya, kontemplasi, bicara Tuhan dan sebagainya, tapi nggak berurusan dengan dunia kelihatan, nggak ada cosmic redemption, nggak ada penebusan kosmik ya, nggak ada bicara tentang alam ciptaan selalu dibicarakan sebagai sesuatu yang jahat ya, sebagai sesuatu yang nggak boleh, kita harus lepas daripada itu semua ya, supaya makin bisa contemplate gitu, supaya bisa makin beribadah kepada Tuhan. Ajaran yang keliru saya gambaran seperti ini gitu. Tapi kalau sudah memahami sakramen dengan benar ya, itu dari yang tidak kelihatan itu bagaimana dari yang kelihatan itu ya, roti dan anggur itu bagaimana disatukan di sini dengan yang tidak kelihatan, tubuh dan darah Kristus. Sebetulnya ini pemahaman yang pemahaman yang dalam ya, saya kalau kita bisa merenungkan ya, bagaimana melihat dunia secara sakramental. Saya pakai istilah yang agak bebas ya, mungkin bukan istilah teknikal gitu. Bagaimana melihat dunia itu secara sakramental. Ya ini, bagaimana kita maksudnya mengintegrasikan ya, ini dunia yang kelihatan ya. Dunia yang kelihatan bukan dunia yang tidak kelihatan. Ini harus dibedakan, betul gitu. Tapi jangan dipisahkan. Karena di dalam sakramen kita nggak memisahkan ini. Karena di dalam sakramen ya, roti dan anggur itu ya dikuduskan demikian rupa ya, boleh menjadi tanda yang menunjuk kepada tubuh dan darah Kristus. Nah ini saya, kalau saudara bisa mengerti ini ya, mengintegrasikan yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, saudara hidupnya itu restful. Saudara itu ada peristirahatan dalam kehidupan saudara. Gitu. Tapi kehidupan yang totally materialistik ya, naturalistik ya, cuma dunia yang kelihatan saja, nggak ada dimensi
Nggak ada dimensi yang tidak kelihatan, dimensi spiritual itu nggak ada sama sekali. Itu pasti restless, ya. Itu pasti gelisah, pasti gelisah. Karena manusia nggak akan menemukan tempat perhentiannya di situ. Tapi sisi yang lain, sudah bicara seperti kayak Tuhan, semuanya itu ini ya, vertikal gitu. Tapi terus kemudian kita juga nggak bergabung dengan jemaat Allah, nggak ada persekutuan gitu ya, nggak ada aspek horizontal dengan sesama manusia, dan juga nggak berurusan dengan dunia ciptaan gitu, gagal menebus narasi ini ya, theology of creation, sudah gagal menebus. Maka yang terjadi apa sudah di sini? Ya kegelisahan lagi gitu, karena ini adalah keagamaan yang salah, keagamaan platonik yang awang-awang di atas, ya, nggak ada embodimentnya. Nggak ada tempat untuk dealing dengan dunia kelihatan, nggak ada penebusan di situ ya, nggak ada pengudusan juga. Ya ini persoalan juga gambaran seperti ini. Dan teologi sakramen juga itu menjawab dengan very powerful ya kesulitan ini. Kalau sudah boleh merenungkan lagi. Jadi ini bukan cuma sekedar apa ya, ya cuma perjamuan kudus ya, nggak ada perjamuan kudus ya, takut lah ya ini apa perjamuan kudus zaman kayak begini, lebih baik ya perjamuan kudus gitu ya. Ada liturgi-liturgi yang hilang, ini kita mesti sadari ya, berapa pentingnya hal seperti ini gitu. Kita menghayatinya, kita menghidupinnya, kita participate liturgically ya, karena ini juga adalah narasi kehidupan kita sebetulnya. Kalau kita gagal mengintegrasikan antara yang kelihatan dan tidak kelihatan, ya kehidupan kita akan langsung masuk kepada restlessness itu atau kegelisahan, alias nggak ada kelegaan dan nggak ada perhentian. Jadi firman Allah ya, kemudian sakramen berdoa ya, saya berdoa. Orang yang berdoa ya, orang yang hidupnya itu bergantung kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, itu dia hidupnya itu restful, dia hidupnya itu tidak gelisah. Orang yang berusaha dengan kekuatannya sendiri, yang sombong, orang yang mencoba dengan apa yang potensi yang ada pada dia gitu. Ya itulah saya, orang-orang yang restless, orang-orang yang gelisah ya. Gelisah penuh dengan kompetisi kehidupannya. Kenapa? Karena segala sesuatu harus dari dia gitu. Harus dia yang lebih lagi dan sebagainya. Akhirnya ambisinya bukan jadi ambisi yang kudus, tapi ambisi yang rusak ya. Mengapa saya? Ya karena tidak berdoa ya. Berdoa itu memberikan kepada saudara itu rest di dalam hal. Dan kita bukan cuma berdoa pribadi ya, individually. Ada tempat pasti untuk berdoa pribadi ya. Tapi kita juga berdoa secara publicly ya. Kita berdoa communally ya di dalam hal ini ya. Nah, kita harap ya ini di dalam waktu dekat bukan cuma ibadah, tapi di gereja kita juga bisa hadir juga di dalam ini apa persekutuan doa ya. Meskipun sekarang juga ada sih persekutuan ya, tapi melalui ini ya online dan sebagainya. Itu tapi persekutuan itu bukan cuma spiritual ya, tapi juga fisikal kan saya. Ini karena kita ada aspek bodily. Kita doakan ya suatu saat kita bisa ada lagi apa ya ini apa berdoa secara komunal gitu ya, yang kita bisa dipersatukan di dalam tempat yang sama gitu. Termasuk juga waktu mempelajari firman Tuhan ya, PA Bible Study ya. Komunal ya di tempat yang sama gitu. Bukan seperti sekarang misalnya atau seperti kemarin. Dan juga partisipasi di dalam sakramen. Sakramen nggak mungkin dilakukan online, nggak mungkin gitu. Sakramen itu adalah sesuatu yang kita betul-betul mau menghayatinya gitu, tadi integrasi antara yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Tapi kalau kita melakukannya secara online ya, ini aspek visibility-nya itu jadi damage kan di dalam bagian ini. Yang saya lihat itu kan bukan betul-betul orang yang di depan saya, tapi ini layar sebetulnya gitu kan ya. Layar, jadi sulit sekali saya kita menjalankan sakramen kalau nggak mau dibilang nggak mungkin ya secara online gitu. Makanya kita prefer menjalankannya itu secara fisik ya. Meskipun ada ini ya, ada protokol yang sangat ketat yang kita harus perhatikan ya. Tapi saudara perhatikan ini ya, apa yang kita bisa pelajari itu, substansinya itu apa, keindahannya apa. Karena tanpa mengerti hal itu ya, kita pikirin cuma sekedar ritual-ritual yang ya boleh di skip lah, namanya Tuhan juga ngerti lah ya. Tuhan sih ngerti memang gitu ya, kita yang nggak mengerti so ya. Bukan Tuhan yang nggak ngerti, kita yang jadi nggak mengerti kelimpahan daripada pemahaman ini ya, waktu kita nggak lagi berbagian di dalamnya. Jadi ini encouragement ya so ya, dan doakan ya persekutuan doa bisa dilakukan lagi secara publicly ya, communally ya, seperti di sini katakan ya, berseru kepada Tuhan Allah dalam acara umum ya, secara publik. Maksudnya bukan hanya individually, personally, tapi juga secara communally ya, secara persekutuan. Dan ini yang jarang mungkin dibahas ya, tapi ini belongs to tradisi reform. Yaitu apa
Sudah membaca di sini hari Sabat itu dikaitkan dengan berderma, ya, bersedekah kepada orang-orang miskin secara Kristen, and to bring Christian offerings for the poor, ya. Saudara, kalau saudara membaca ya di dalam Perjanjian Lama itu ada kaitan tidak terpisahkan, seperti kita membaca ada kaitan tidak terpisahkan antara ciptaan, ya, pattern atau pola ciptaan dengan kehidupan yang beribadah kepada Tuhan, ini nggak terpisahkan. Demikian juga beribadah kepada Tuhan ya dengan belas kasihan kepada sesama. Ini nggak terpisahkan. Ya, kalau sudah membaca di dalam kitab nabi-nabi, khususnya baik nabi besar maupun nabi kecil, itu ada namanya social kritik, ya, kritik sosial. Apa itu? Yaitu Tuhan itu mengkritik, ya. Kamu datang beribadah kepadaku, kamu datang ya memberikan persembahan dan sebagainya, tapi kamu menindas orang miskin. Kamu nggak ada hati untuk orang-orang yang kekurangan, tapi kamu beribadah kepada Tuhan itu. Tuhan nggak menerima itu sih, karena ada kaitan tidak terpisahkan antara tanggung jawab horizontal ini, ya, belas kasihan kepada sesama, ya, menolong orang yang miskin dengan ibadah kepada Tuhan. Yakobus kan mengatakan itu, ya, apa, ibadah yang sejati itu mengunjungi janda-janda, ya, maksudnya janda-janda yang orang-orang miskin itu ibadah yang sejati. Saudara lihat nggak di sini, ya, tanggung jawab sosial, ya, kehidupan yang berbelas kasihan kepada orang yang kekurangan. Itu nggak bisa dipisahkan dengan pemahaman Sabat. Orang yang pelit, orang yang apa ini ya, yang terus mengumpulkan bagi dirinya sendiri, orang yang nggak bisa sharing, orang yang apa ini ya, obsesif posesif, itu hidupnya pasti gelisah, nggak mungkin menikmati Sabat. Tapi orang yang membagi, orang yang berbelas kasihan, ya, orang yang menolong dengan rendah hati, ya, bukan dengan spirit kolonialisme, ya. Hai kamu yang miskin di sana, biarlah aku yang di atas menolong kamu. Ya, ini kesombongan namanya gitu. Tapi orang yang berbelas kasihan itu dengan kerendahan hati, ya, di dalam kerendahan hati. Orang seperti ini, kehidupannya itu restful. Kehidupannya itu dipenuhi dengan ini apa, penghayatan Sabat. Ya. Saya tertarik waktu membaca ini, ya, liturgi Calvin, ya, yang dia tulis di Strasbourg, ya. Pengaruh Martin Bucer maupun juga liturgi di Genève, di kota Geneva, itu di dalam liturginya itu ada ini ya, ada kolekte, ya. Kolekte itu dikumpulkan untuk orang-orang miskin. Kolekte dikumpulkan, ya, jadi untuk orang-orang miskin. Ini juga bicara Christian offerings, ya, persembahan bagi orang-orang miskin. Sekarang sudah agak bergeser, sudah perhatikan, ya. Saya membahas ini mungkin bisa sensitif untuk banyak orang gitu, tapi nggak apa-apa. Ini firman Tuhan kalau yang kita bicarakan. Sekarang gereja mengumpulkan uang untuk apa? Untuk membangun gedung ini, untuk proyek ini dan proyek itu. Nggak harus salah sih, saya. Tapi kalau sudah membaca di dalam tradisi reform, ya, diakonia itu sangat-sangat penting. Bahkan di dalam liturginya Calvin, ya, kita membaca itu kolekte itu adalah untuk orang-orang miskin, ya. Untuk orang-orang miskin, ya. Tapi sekarang, ya, establishment of the church ini kita mikirnya sama sekali lain gitu, ya, seperti kayak jauh berbeda. Gak usah ngomong jauh berbeda dengan jemaat mula-mula, jauh berbeda zaman Heidelberg Katekismus yang nggak terlalu jauh secara relatif, ya. Ini kan baru 450 tahun, 500 tahun sudah jauh berbeda. Apalagi dengan 1000 tahun, dengan 1500, dengan 2000 tahun yang lalu sudah jauh berbeda. Gitu. Diakonia ditaruh yang terakhir sekarang gitu, ya, ditaruh di dalam bagian yang terakhir, ya. Karena apa, ya, nanti dianggap kita nggak cukup ntar uangnya bagaimana kalau kita mesti ini beli sound system lah atau apalah dan sebagainya gitu. Jadi nggak cukup, yang kita mesti mendahulukan proyek-proyek gereja dan sebagainya. Pantesan ya gereja terus-menerus restless di dalam hal ini. Pantesan gereja jadi gelisah terus di dalam hal ini gitu. Kenapa? Karena nggak memperhatikan poin ini. Ya, ini adalah kayaknya saya dengar kayak gini di kuping kita bisa panas tuh. Mungkin bukan cuma kuping yang panas, hati juga bisa panas itu. Tapi nggak apa-apa, ini firman Tuhan kok. Ini adalah firman Tuhan. Kita baca ya, saya. Kalau ini betul-betul firman Tuhan, memang dari mana sih ini? Apakah cuma Calvin dan penulis-penulis Heidelberg? Saya baca 1 Korintus 16, ya. 1 Korintus 16. 1 Korintus 16. Saya baca dari 1, ya. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi agaknya saya kebiasaan mengumpulkan uang bagi orang-orang kudus. Ini bukan cuma di 1-2 jemaat gitu, ya, bukan. Ini termasuk juga ciri khas daripada pelayanannya Paulus. Lalu 2,
pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hari Sabat kan ya, hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Diakonia itu adalah terus-menerus ya, bukan waktu hamba Tuhan datang, event tertentu gitu ya, kita malam dana atau apa gitu misalnya ya, bukan. Tapi ini sesuatu yang terus-menerus, seperti saudara melihat di dalam bagian ini ya. Saudara melihat di dalam pelayanan Paulus ya, Paulus sangat diberkati Tuhan karena dia berbagian ya, karena dia mengajarkannya Christian offerings for the poor. Sudah sekali lagi ya, pengajaran seperti ini nggak populer sekarang ya. Pengajaran lebih populer adalah orang persembahan dan sebagainya, supaya untuk apa, gedung gereja kita makin bagus, makin ada dekorasi ini dan itu. Nggak salah sih renovasi, kita sendiri juga pernah renovasi gereja kan ya. Tapi saudara perhatikan ya, ini ya, poin ini ya, to bring Christian offerings for the poor. Ini saya pemahaman Sabat sangat dikaitkan dengan ini ya. Bahkan waktu kita bicara liturgi, waktu kita bicara tentang ibadah, di dalamnya itu ada ini. Mari kita melatih saya menikmati kehadiran Tuhan juga dengan berbagian dalam kehidupan orang-orang yang kekurangan ya. Selagi saudara masih sangat muda, selagi saudara mungkin masih remaja ya, saudara sudah belajar melakukan ini. Kita nggak percaya dengan orang yang ini ya, saya Pak bilang nanti kalau saya sudah kerja, saya sudah inilah, saya sudah punya paling sedikit 10 miliar, saya akan mulai mendukung pekerjaan Tuhan. Omong kosong. Kita mulai dari yang kecil gitu. Mulailah dari yang kecil. Kalau saudara nggak bisa mulai dengan uang 10.000 rupiah, saudara nggak bisa mulai dengan itu. Lalu saudara mimpi, nanti kalau saya ada 10 miliar, mungkin 100 miliar kali, saya akan berikan gitu. Kalau sudah ada 100 miliar, saya akan mendukung pekerjaan Tuhan gitu ya. Omong kosong, saya lagi itu, omong kosong gitu. Orang yang nggak setia dalam perkara kecil, nggak mungkin akan melakukan perkara yang lebih besar. Ini prinsip firman Tuhan. Kalau nggak, bagian firman Tuhan itu pasti keliru gitu. Kita mulai dari yang sederhana ya. Saudara punya uang berapa ya? Ya, dukunglah orang miskin saya di dalam hal ini gitu. Mulai dari takaran kita yang sederhana. Tuhan kan memang nggak melihat jumlahnya ya, tapi melihat takaran yang diberikan kepada kita itu seberapa gitu. Kalau kita taat nggak dengan takaran itu. Saudara membaca perumpamaan talenta ya. Perumpamaan talenta itu kan ada yang diberi 5, 2, 1. Yang 5 ya menghasilkan 5. Yang 2 menghasilkan 2. Yang 1 menghasilkan 1. Jadi Tuhan itu mengenal porsi kita masing-masing. Tapi jangan kita tidak setia ya. Terakhir ini adalah poin yang kedua, yaitu sudah mendapati di sini bagaimana Sabat ini ya ditafsir beautifully sebagai satu perhentian, satu peristirahatan terhadap apa? Terhadap evil ways, terhadap cara hidup yang jahat ya. Yaitu agar seumur hidupku aku berhenti dari perbuatanku yang jahat. Aku berhenti ya, berhenti itu maksudnya apa? Hari perhentian. Ini hari perhentian, hari istirahat. Istirahat daripada apa, saya? Istirahat daripada cara hidup yang jahat. Ya, karena apa, saya? Karena cara hidup yang jahat itu memberikan kegelisahan di dalam kehidupan kita, menimbulkan kegelisahan. Orang yang di dalam kehidupannya itu terus melakukan apa yang jahat, ya, menuruti keinginan dagingnya, hidupnya akan gelisah. Saya nggak mungkin bisa menikmati Sabat, nggak mungkin bisa menikmati hari perhentian. Tetapi waktu Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita ya, melalui Roh-Nya yang kudus, kita bisa ya mencicipi ini ya Sabat itu ya. Nanti kita akan kepenuhannya itu nanti ya, eschatological gitu nanti gitu. Tapi di sini dan sekarang kita sudah bisa memulainya ya, narasi Sabat ini kita sudah bisa mengalaminya di sini dan sekarang. Kapan yaitu waktu saya berhenti dari kehidupan yang jahat. Jadi saudara di sini melihat ya, ada kaitan antara hukum keempat ya. Ini cultic sekali lagi ya, kehidupan yang beribadah ya, ini Sabat ya. Priestly language, dikaitkan juga dengan soteriologi, dikaitkan dengan pengudusan ya, dikaitkan dengan narasi kehidupan yang ditebus oleh Tuhan. Sabat itu artinya apa, saudara? Berarti saya itu berhenti daripada kehidupan yang jahat itu gitu. Mari kita membaca ya, ini ayatnya juga sangat indah ya, dari Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, kita membaca 9 ya, 9. Sebetulnya ayat sebelumnya itu juga penting ya, ini ya. Ini ayat yang sangat padat ya, kalau kita baca gitu, maksudnya bisa jadi satu khotbah tersendiri sebetulnya. Tapi saya baca saja gini ya, ini apa, kan tentang hari Sabat di situ.
Sudah mesti baca mulai dari ayat 1 sih sebetulnya kalau ini ya, kalau mau jelas itu. Tapi saya baca dari ayat 7 lah, ayat 7 ya, dengan penekanan 9, 10, 11. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini ya. Ini menarik, hari ini, hari ini. Ya, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, ya, tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ini kan ini ya pattern dalam Theology of Creation itu. 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Soalnya kita biasanya kalau bicara tentang ini ya, hari perhentian itu kan nanti gitu kan, eskatologi. Ya nggak salah sih, maksudnya Alkitab dipenuhi dengan pengajaran seperti ini. Jadi model di dalam hal ini atau types ya, apa itu Kanaan ya, ini tanah Kanaan, tanah perhentian, the promised land, tanah perjanjian itu kan Israel mengembara terus kemudian sampai kepada tanah perhentian. Nah kita nanti suatu saat juga akan sampai di sana gitu ya, di tempat perhentian yang kekal itu ya. Ini kan seringkali waktu kita bicara tentang hari perhentian kan itu yang mendominasi ya, termasuk yang dibicarakan di dalam surat 1 Tesalonika yang baru kemarin kita bahas itu. Tetapi saya ini perspektif dari Ibrani ini sangat-sangat menarik. Bagi Ibrani itu ya, hari perhentian itu bukan nanti di sana, tapi hari ini gitu. Hari ini juga saudara bisa mengalaminya, saudara bisa menikmatinya gitu. Yaitu kapan saya? Ya seperti dikatakan di sini, waktu kita berhenti dari ketidaktaatan kita. Waktu kita tidak seperti mereka yang tidak taat. Waktu kita meninggalkan jalan kehidupan yang sia-sia, yang jahat, yang melawan Tuhan, yang dikuasai oleh keinginan daging, ya, yang dikuasai oleh dosa. Lalu kita bertobat. Maka Sabat itu saya, kalau sudah membaca di dalam perspektif Ibrani 4, itu dikaitkan dengan pertobatan. Siapa itu orang-orang yang menikmati Sabat? Yaitu orang yang sungguh-sungguh bertobat, yang tidak mengeraskan hatinya, yang tidak mengabaikan suara Tuhan. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya, ini undangan pertobatan itu masuk ke dalam hari perhentian. Kapan, Zoe? Bukan nanti, di sini dan sekarang, Zoe. Sekarang juga, saudara dan saya bisa menikmati hari Sabat ini. Kapan? Sekali lagi, bagaimana? Yaitu waktu kita meninggalkan jalan kehidupan kita yang berdosa. Orang yang di dalam Kristus itu, Zoe, menikmati Sabat yang sesungguhnya. Dia mengundang manusia itu untuk datang kepadanya. Yang letih lesu, yang berbeban berat, ya, ini beban berat, letih lesu ya, diciptakan oleh hukum-hukum yang ada di dalam dunia ini, Taurat-Tauratnya dunia, yang nggak memberikan kelegaan, yang nggak memberikan istirahat. Tapi Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya dan menerima istirahat yang sejati ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian. Dan waktu kita membaca hukum yang keempat, kita bisa menghayatinya di dalam pemahaman seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Pembahasan saya sampai di sini, saya ini sepertinya ada pertanyaan ya, saya nggak tahu, ini tinggal 5 menit karena pembahasan hari ini panjang sekali. Selamat pagi Pak Billy, ya selamat pagi. Selama pandemi ini ada yang masih work from home dan juga sekolah online dan tetap 5 hari Senin sampai Jumat. Bagaimana kita menerapkan hukum keempat ini? Saya nggak mengerti, maksud saudara bagaimana ya menerapkannya? Ya kan, karena sudah work from home berarti itu sudah Sabat gitu, atau bagaimana ya maksudnya? Ya hukum keempat ya tetap hukum keempat kan, saudara kan ada hari Minggu, atau saudara sudah boleh kebaktian secara fisik nggak? Ya kalau belum ada regulasi itu ya saudara tetap mengikuti ini kan, mengikuti kebaktian secara online gitu. Saya nggak ngerti pertanyaannya di mana, bagaimana ya menerapkan ya hari Minggu itu saudara menguduskannya untuk seperti kita yang tadi kita sudah bahas ya. Pagi Pak Billy, mohon penjelasan apakah setiap hari kita dapat menikmati Sabat atau memang spesifik pada hari Minggu saja? Pertanyaan yang bagus ya. Seperti yang tadi kita sudah bahas, ini pertanyaan yang saya assume dan ini sebelum menit ke-30 ya seperti ini, atau sekitar itu gitu. Jadi secara khusus memang pada hari itu ya, pada hari Minggu itu adalah hari perhentian yang disediakan Tuhan gitu.
Nah, itu kita jangan gagal, kita jangan nggak menikmatinya ya. Dan dari situ terus kemudian kita baru masuk ke dalam konsep ya ini ya, setiap hari itu kita bisa restful ya, bukan restless. Mungkinkah itu? Mungkin sih. Kapan? Ya ini misalnya ya, tadi kita bilang hari ini pun juga bisa menjadi hari Sabat. Waktu kapan? Bagaimana? Waktu kita meninggalkan jalan kehidupan yang sia-sia. Waktu Senin sampai Sabtu pun ya, kita waktu bekerja, waktu studi dan sebagainya, waktu belajar, waktu sekolah dan sebagainya. Ini juga adalah saya lakukan sebagai ekspresi saya beribadah kepada Tuhan. Dan saudara tetap restful di situ. Tapi kalau studi saudara ya, pekerjaan saudara, saudara waktu berdagang dan sebagainya, itu bukan di dalam sikap beribadah kepada Tuhan, untuk mengejar mamon gitu misalnya, ya gelisah, saudara pasti gelisah gitu. Orang yang mengejar mamon akan gelisah, nggak mungkin mendapati true rest, itu nggak mungkin. Itu menggelisahkan di dalam hal ini. Tetapi saudara, kalau kita bisa memahami ini ya, Sabat di dalam pengertian yang secara broader sense ya, kita bisa menikmati Tuhan itu di dalam keseharian kita dan bukan hanya pada hari Minggu saja. Shalom Pak Pendeta, shalom. Bagi anak Tuhan yang berjualan, apakah lebih baik tidak membuka toko pada hari Minggu? Ya, saya mengencourage saudara dalam hal ini ya, Pak. Atau pertanyaan belum selesai lanjutnya. Kalau ada karyawan di pekerjaan saat hari Minggu sehingga tetap bisa beribadah, bagaimana Pak? Saya sudah pernah bahas di dalam ini ya, seminar yang lain. Tapi kalau ini ya, gini saya, ada pekerjaan-pekerjaan toko atau apa yang nggak mutlak harus buka hari Minggu gitu ya. Nah, itu ya tutup saja gitu. Kita sudah cukup lah bekerja dari Senin sampai Jumat atau Sabtu setengah hari, itu sudah cukup gitu. Minggu biar kita kuduskan betul-betul untuk Tuhan gitu. Jangan kita terus mau kerja lagi dan pada hari Minggu dan sebagainya. Tetapi saya ada jenis-jenis pelayanan yang nggak bisa tutup ya pada hari Minggu. Ini namanya vocation, ada kaitannya dengan mercy ministry. Misalnya hospital ya, suster ya, itu kalau Minggu suster nggak ada semua, banyak pasien mati ya pada hari Minggu gitu. Ini adalah satu pelayanan khusus di dalam hal ini. Orang Minggu pun itu juga diharapkan untuk hadir. Saya dulu pernah ada jemaat yang dia kerja sebagai suster di hospital. Jadi dia mesti kerja hari Minggu kan. Suster memang diharapkan untuk bisa kerja. Sudah nggak bisa bayangkan semua suster nggak kerja pada hari Minggu kan, bahaya sekali ya, atau petugas rumah sakit semuanya itu cuti pada hari Minggu gitu ya, jadi semuanya nggak jalan pada hari Minggu gitu. Kan nggak bisa ya, ini nggak bisa dihindari. Nah, bagaimana dalam keadaan katakanlah jenis pekerjaannya seperti ini ya, saya mengatakan kepada dia ya cari gantian lah, misalnya Minggu ini kamu kerja, minggu depannya mungkin tidak gitu, atau dalam sebulan mungkin 2 kali kerja atau 2 kali nggak kerja dalam hal ini. Jadi bisa ada bergantian gitu. Jangan setiap minggu ya kerja terus. Aku kerja terus, jadi gimana ya, nggak bisa menguduskan itu hari Sabat, itu nggak ada kesempatan untuk beribadah gitu. Apalagi kalau kerjanya itu shift malam lah dan sebagainya, akan sulit sekali itu jam kebaktian pada pagi hari. Dia belum bisa bangun karena sudah terlalu lelah dan sebagainya. Ini sesuatu yang kita boleh pikirkan. Tapi intinya kita membedakan dua ya. Ada pekerjaan yang mutlak memang tetap harus ada ya pada hari Minggu. Ada jenis pekerjaan yang Minggu itu nggak harus ada gitu, boleh tutup pada hari ini. Sehingga kita bisa lebih menggunakan hari Minggu itu untuk untuk bisa lebih menikmati Sabat ya, menikmati Tuhan gitu. Ya, dan Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.